Halo semua, selamat datang di channel PND Film. Hari ini, Mimin akan mereview sebuah film animasi yang berjudul SpongeBob On Run yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan petualangan SpongeBob dan kawan-kawan menuju istana Atlantis Raja Poseidon untuk menyelamatkan Gary yang sudah diculik. Penasaran bagaimana keseruan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menuju ke filmnya. Scene diawali dengan karakter utama kita, SpongeBob, yang baru saja bangun tidur. SpongeBob menyapa sahabatnya Patrick, kemudian memberi makan hewan peliharaan kesayangannya, yaitu Gary. Dia tampak sangat menyayangi Gary. Seperti biasa, SpongeBob kemudian berangkat kerja menuju Krusty Krab. Ada teman kerjanya, yaitu Squidward, dan juga bosnya yang tak lain adalah Tuan Krab. Dari kejauhan, Plankton tampak memata-matai Krusty Krab. Dia juga menyiapkan rencana selanjutnya untuk mencuri resep Krabby Patty dari Tuan Krab. Karen, istri Plankton, mengingatkan bahwa penghalangnya selama ini bukanlah Tuan Krab, melainkan SpongeBob. SpongeBob selalu ada di setiap kegagalan Plankton, tapi Plankton tidak menghiraukan kata-kata Karen. Saat SpongeBob sedang bekerja, Sandy tiba-tiba datang ingin bertemu Tuan Krab dengan membawa kotak yang sangat besar. Di dalam, Sandy menawari sebuah robot owner otomatis yang bernama Otto. Awalnya, Tuan Krab sangat menyukainya, tapi kelakuan Otto yang tidak tahu diri membuat Tuan Krab marah dan membuangnya ke tempat sampah milik Plankton. Plankton dan Karen yang mendengar suara kemudian keluar dan menemukan Otto di tempat sampah. Karena kasihan, Karen kemudian memungutnya dan membawanya ke dalam. Malam harinya, saat Krusty Krab tutup, SpongeBob bilang ingin pulang belakangan dan membersihkan dapur terlebih dahulu. Saat sudah selesai, SpongeBob pun segera pulang. Plankton yang dari tadi bersembunyi di toples acar, kemudian keluar dan menjalankan rencananya. Dengan alat buatannya, dia membuka penutup Krabby Patty dan berhasil mengambil sampelnya. Plankton sangat senang karena resep rahasia sudah berada di tangannya. Tapi tiba-tiba, SpongeBob datang mencari kunci dan membuat Plankton kaget. Resep rahasia itu melayang di udara dan Plankton berusaha mati-matian untuk mengambilnya kembali. Saat resep itu berhasil didapat, Plankton malah masuk menuju penggorengan kentang. Dari sana, Plankton menyadari bahwa penghalangnya selama ini memang adalah SpongeBob. Sementara di tempat lain, Raja Poseidon marah kepada konselirnya karena mereka kehabisan stok siput. Raja menggunakan lendir siput untuk menjaga kulit wajahnya agar tetap kencang dan menawan. Raja menawarkan akan memberi imbalan kepada siapapun yang bisa memberinya seekor siput. Plankton yang tidak sengaja membaca pengumuman dari sang raja, kemudian mempunyai rencana untuk menculik Gary agar SpongeBob pergi mencarinya, dan dia bisa leluasa mencuri resep Krabby Patty. Sampai di rumah, SpongeBob kebingungan karena Gary tidak menyambutnya seperti biasa. SpongeBob mencari di sekeliling rumahnya, tapi tidak ada. Dia sampai menyebarkan berita kehilangan Gary di seluruh kota agar Gary cepat ditemukan. Patrick yang mengetahui Gary hilang segera menemui SpongeBob. Tanpa sengaja, dia menemukan selebaran dari Raja Poseidon yang tertinggal di sana. SpongeBob dan Patrick menyimpulkan bahwa Gary diculik dan dibawa menuju kota Atlantis. SpongeBob mencari informasi tentang kota Atlantis dan rajanya yang bernama Poseidon yang terkenal sangat kejam. Awalnya SpongeBob takut dan tidak mempunyai keberanian, tapi Patrick meyakinkannya dan bilang akan ikut bersama SpongeBob. Plankton datang dan menawarkan sebuah mobil bersama sopirnya yaitu Otto untuk membawa mereka ke Atlantis. Karena semakin cepat SpongeBob pergi, rencana Plankton untuk mencari resep rahasia akan semakin mudah. Di Krusty Krab, Tuan Krab kebingungan mencari SpongeBob. Sedangkan di luar, semua pelanggan sudah mengamuk meminta Krabby Patty mereka. Squidward mencoba membuat patty tapi gagal dan malah meledakkan kompor. Amukan para pelanggan semakin menjadi-jadi. Tuan Krab dan Squidward sangat membutuhkan SpongeBob. Kembali ke SpongeBob dan Patrick, mereka sampai di kota tua yang sangat sepi. Tiba-tiba datang sebuah rumput liar kering yang mempunyai wajah. Dia bernama Sage. Sage mengatakan akan membimbing mereka dalam perjalanan ini. Dia juga memberi koin tantangan yang akan memberi mereka keberuntungan dan keberanian. SpongeBob dan Patrick masuk ke dalam kedai. Di sana banyak zombie perompak yang membuat mereka takut. Tapi kemudian menjadi berani karena mereka masih berpikir kalau itu hanyalah mimpi.
Terdengar suara petir menyambar. Ternyata itu adalah El Diablo, pemimpin dari para zombie yang baru saja datang. El Diablo kemudian mengurung SpongeBob dan Patrick dan dibawa menuju kantornya. El Diablo mengamuk dan berusaha membunuh SpongeBob dan Patrick. Tanpa sengaja, mereka membuka jendela dan sinar matahari yang keluar dari sana dapat menyakiti El Diablo. Sampai akhirnya terbakar dan menjadi debu. Mereka mencoba keluar dari kantor itu. Sampai di luar, semua zombie mengucapkan terima kasih karena SpongeBob dan Patrick, jiwa mereka yang dikurung oleh El Diablo sekarang menjadi bebas. Tapi masalah tidak sampai di situ. El Diablo tiba-tiba bangkit kembali dengan wujudnya yang asli. Mereka kemudian melarikan diri dari kota itu dengan dijemput oleh Otto. Di tengah perjalanan, Sage memberikan jendela ajaib yang bisa menunjukkan tempat Gary sekarang berada. Di sana, terlihat Gary digunakan raja untuk merawat wajahnya. SpongeBob pun menjadi histeris. Plankton menuju Krusty Krab untuk mengambil resep Krabby Patty. Tapi, Tuan Krab memberikannya begitu saja karena sekarang restoran tidak berarti jika SpongeBob tidak ada. Bukannya senang, Plankton malah merasa kecewa karena kemenangannya terasa hambar tanpa perlawanan. SpongeBob dan Patrick sampai di kota Atlantis. Sage mengingatkan mereka agar tidak tergoda dengan apapun yang ada di sana dan mengingatkan tujuan utama mereka. Baru saja masuk, mereka sudah terpesona dengan kota itu. Mereka bermain, makan, bahkan berjudi. Sampai lupa bahwa tujuan mereka adalah mencari Gary. Pagi harinya saat mereka bangun, Sage memarahi mereka karena tidak mendengarkan nasihatnya. SpongeBob dan Patrick segera menuju istana. Karena dilarang oleh petugas, mereka kemudian menyusup masuk menuju tempat teater pertunjukan bakat dan menjadi peserta di sana. Dari kejauhan, SpongeBob melihat Gary kemudian mendekatinya. SpongeBob meminta Gary dari Raja Poseidon, tapi Raja tidak mau memberikannya. Sampai SpongeBob terjatuh, kemudian ditangkap oleh penjaga untuk kemudian ditahan. Di Bikini Bottom, Sandy mencari SpongeBob di rumahnya, tapi tidak ada. Sandy yang merasa ada yang aneh kemudian menuju Krusty Krab untuk mencarinya. Tapi sayang, di Krusty Krab, Squidward dan Tuan Krab juga kebingungan mencari SpongeBob. Tiba-tiba mereka melihat sebuah berita di televisi. Disiarkan SpongeBob dan Patrick yang ditangkap atas tuduhan ingin mencuri siput sang raja. Mereka akan diadili kemudian dihukum mati. Mereka kemudian memutuskan pergi mencari SpongeBob. Plankton juga ikut bersama mereka. Dengan Patty mobil yang sudah dimodifikasi dengan kekuatan turbo, mereka akhirnya berangkat menuju kota Atlantis. Di dalam penjara, SpongeBob dan Patrick sedikit bertengkar karena Patrick menggunakan koin keberuntungan mereka untuk berjudi dan membuat mereka menjadi sial. Sage datang dan melerai mereka. Sage kembali menasihati bahwa koin itu hanyalah koin biasa, sedangkan keberanian dan keberuntungan datang dari diri sendiri. Konselir datang kemudian membawa SpongeBob dan Patrick untuk diadili. Sandy dan yang lainnya sekarang juga sampai di kota Atlantis. Sidang pun dimulai dengan SpongeBob sebagai terdakwa. Di persidangan itu, SpongeBob dinyatakan bersalah dan akan dieksekusi oleh seorang algojo yang bernama Lemon. Tiba-tiba lampu mati, Sandy naik ke panggung dan melakukan pembelaan. Satu persatu, teman-teman SpongeBob juga menyuarakan keberatan mereka. Semua menceritakan tentang kebaikan SpongeBob selama ini dan SpongeBob tidak pantas untuk dieksekusi. Saat Raja lengah, SpongeBob berhasil mengambil Gary diam-diam kemudian keluar dari sana. Raja yang menyadari Gary hilang segera memerintahkan para prajuritnya untuk mengejar SpongeBob dan yang lainnya. Adegan kejar-kejaran pun terjadi. Mereka sedikit melawan dengan menggunakan baju zirah besi yang ada di sana. Saat mereka hampir berhasil kabur, Otto malah pergi terlebih dahulu dan menyebabkan mereka terkepung oleh para penjaga. Raja Empu datang tapi dia tidak marah karena terhibur dengan pertunjukan tadi. SpongeBob coba kembali meminta Gary tapi Raja tidak mau memberinya. SpongeBob kemudian menceritakan tentang teman dan persahabatan. Hal itu membuat Raja sedih karena selama ini ternyata dia tidak mempunyai teman seperti itu. Dan tidak ada yang mau menjadi teman Raja. SpongeBob kemudian menawarkan kepada Raja untuk menjadi temannya dan hal itu membuat Raja terharu. SpongeBob juga menceritakan bahwa fisik bukan segalanya. Tapi yang terpenting adalah kebaikan hati. Raja kemudian melepas rambut palsunya dan terlihatlah bentuk tubuh Raja sebenarnya yang sudah tua. Tapi dengan itu Raja menjadi lebih bahagia.
Raja pun akhirnya berterima kasih dan melepaskan semua siput yang dia tahan. Dan cerita pun tamat. Demikian alur cerita SpongeBob On Run yang dapat Mimin sampaikan. Kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk kemajuan channel ini ke depannya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.